إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah timpahkan, yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga senantiasa kita
menjadi orang-orang yang pandai bersyukur, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita dan mengekalkan nikmat-nikmat dan karunia tersebut sampai ajal menjemput kita. Yang berikutnya, kami mengajak diri kami dan jamaah sekalian agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, menjalankan perintah Rasulullah dan menjauhi larangannya. Itulah hakikat takwa. Yang berikutnya, tidak lupa kita senantiasa selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini, pada saat-saat sekarang ini, tepat kita berada di bulan Desember, di mana pada bulan tersebut setiap tahun sebagian umat manusia, mereka dengan agamanya merayakan hari raya ibadah mereka. Sekaligus di saat yang sama, di akhir bulan Desember dan mengawali tahun berikutnya, selalu ada yang disebut dengan perayaan Tahun Baru, di mana hari ini sebagian umat Islam, bahkan mereka adalah tokoh-tokoh agama yang menyuarakan, menyerukan, dan mendakwahkan bahwa sebagai praktek dan bukti daripada toleransi kita sebagai Muslim adalah tidak mengapa untuk mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan selamat untuk Tahun Baru Masehi. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagian umat Islam, bahkan tokoh-tokoh sebagian umat Islam mengatakan hal tersebut, menyuarakan hal tersebut dengan dalih toleransi. Dengan dalih toleransi antara umat beragama. Menurut mereka bahwa mengucapkan selamat Hari Raya Natal, selamat Tahun Baru adalah hanya perkara sosial, hanya perkara muamalah, sehingga tidak mengapa untuk diucapkan kepada saudara-saudara kita di luar sana yang beragama Nasara dan juga yang lainnya. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti itu praktek daripada toleransi? Apakah di dalam Islam tidak ada toleransi? Apakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan toleransi? Ataukah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan bagaimana kita bertoleransi antar umat beragama? Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau pertanyaannya adalah apakah Nabi telah mengajarkan kepada umatnya tentang toleransi umat beragama, maka jawabannya pasti adalah iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana mempraktekkan toleransi di antara umat beragama. Buktinya bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama berdakwah 23 tahun. 10 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan bagaimana hidup bertoleransi dengan umat-umat yang beragama seperti Yahudi dan Nasara. Nabi bermuamalah dengan mereka. Nabi berjual beli dengan mereka.
Nabi berkomunikasi dengan mereka. Nabi hidup bermasyarakat dengan mereka. Sebagai satu contoh, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam punya seorang pembantu beragama Yahudi. Ketika pembantu beliau sakit, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya, menjenguknya. Lalu kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya, beliau duduk di dekat kepalanya, dekat kepala sang pembantu tersebut. Lalu kemudian Nabi mengatakan kepada sang pembantu itu, sang gulam anak kecil tersebut, aslim, masuk Islamlah kau. Maka anak muda itu melihat bapaknya, karena bapaknya saat itu juga sedang ada di situ. Dia melihat kepada bapaknya dan bapaknya mengatakan, ati' Abul Qasim, taatilah, ikutilah apa yang diminta oleh Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslam. Lalu sang anak muda ini pun masuk Islam tanpa paksa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah keluar dari rumahnya dan mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah yang telah menyelamatkan dia dari siksaan neraka. Begitulah praktek muamalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada non-muslim yang beragama Yahudi. Nabi juga bermuamalah harta dengan orang Yahudi. Baju besi Nabi pernah digadaikan kepada sang Yahudi, seorang Yahudi, sampai Nabi meninggal baju besi itu masih ada di sang Yahudi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga hidup berdampingan dengan orang-orang Nasara di Najran, kemudian Adrih, dan beberapa daerah yang dekat dengan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan mereka sebagaimana mereka di antara mereka bermuamalah. Seperti orang Nasara dengan Nasara, Yahudi dengan Nasara. Nabi bermuamalah kepada orang Nasara, kepada orang Yahudi, sebagaimana mereka dengan mereka bermuamalah. Jamaah sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga didatangi oleh Asma binti Abi Bakar, yang saat itu ibunya, mamanya Asma masih kafir, belum beriman. Lalu dia datang kepada Rasulullah dan bertanya, apakah saya boleh berbakti kepada ibu saya? Apakah boleh saya menyambung hubungan silaturahim dengan ibu saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sili rahimah. Sambunglah salah silaturahim dengan ibumu. Itu ibunya masih kafir, belum beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Fathu Makkah, bagaimana ketika peristiwa Fathu Makkah, umat Islam, Rasulullah dan para sahabat sudah menguasai kota Mekah. Yang mungkin dalam bayangan orang, kalau saat itu ada yang tidak masuk Islam, maka pasti akan dipenggal lehernya, akan dibunuh. Tetapi apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik di atas panggung dan lalu mengatakan, dia mengatakan kepada seluruh manusia yang ada di Mekah itu, baik yang sahabat maupun orang-orang kafir, man dakhala baita Abi Sufyan faqad amin. Man dakhala baita Abi Sufyan faqad amin. Faqad aman. Kata beliau, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhabu fa antumut tulaqa." Pergilah kalian karena kalian sudah bebas.
Pergilah kalian, karena kalian sudah bebas. Mau masuk Islam, tidak masuk Islam. Selama Fathu Makkah, kota Mekah sudah dikuasai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente masuk Islam, alhamdulillah. Tidak masuk Islam pun tidak dipaksa. Tidak dipaksakan Islam ini kepada mereka-mereka yang belum masuk Islam. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mempraktekkan bagaimana toleransi. Kalau mungkin ada dalam pikiran kita, ketika umat Islam sudah menguasai, pasti mereka-mereka yang lemah akan dihabisi, akan dibunuh. Tapi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, Nabi menguasai Mekah, tidak ada satupun yang dibunuh. Ketika sudah tidak ada perang, Nabi sudah mengatakan fa'antum mutlaqa, kalian sudah bebas. Ketika Mekah sudah dikuasai, artinya sudah tidak ada lagi perang. Kalian yang mau masuk Islam silakan, tidak masuk Islam silakan. Pergi kalian. Bebas. Tidak ada paksaan. Itulah perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama ini. Yang mau beriman silakan, yang tidak beriman juga silakan. Islam mengajak manusia untuk beriman menyembah Allah Subhanahu wa taala dari hatinya, dari kerelaannya, dari ketulusan hatinya. Kalau dia mau silakan, kalau tidak mau juga tidak dipaksa. Itulah Islam. Tidak ada paksaan. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana hidup bertoleransi. Berbuat baik kepada siapapun. Tidak mengganggu siapapun. Walaupun dia kafir. Walaupun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Kepada orang-orang kafir, silakan berbuat baik kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi kalian, selama tidak mengeluarkan dan mengusir dari negeri kalian, dari daerah kampung halaman kalian. Silakan berbuat baik dengan mereka. Kalau kita mempraktekkan bagaimana prakteknya ayat ini, maka kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir. Hai, wahai orang-orang yang di luar sana yang mengkhawatirkan bagaimana Islam itu dikatakan keras. Islam itu dikatakan fundamentalis. Islam dikatakan intoleran. Islam dikatakan ekstremis. Islam dikatakan teroris dan sebagainya. Tidak. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu mendatangkan kasih sayang dan kebaikan untuk alam semesta. Bukan hanya kepada manusia, kepada binatang pun kita disuruh untuk berbuat baik. Apalagi kepada manusia, apalagi kepada seorang muslim, apalagi kepada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka kalian apabila menyembelih hewan, baguskanlah sembelihan kalian. Enakanlah sembelihan kalian, jangan siksa dia. Dan kalau kalian membunuh, jangan menyiksa, tapi bunuhlah dengan cara yang baik, dengan cara yang diajarkan di dalam Islam. Bagaimana kita membunuh? Hanya ada dalam jihad boleh membunuh orang kafir. Itu pun kalau sudah ada kesepakatan untuk perang. Jihad di masa Nabi dipraktekkan itu kalau sudah ada kesepakatan, baru ada jihad. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada jihad. Ayo kita perang.
Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada perang. Oleh karenanya, itulah cara kita membunuh yang baik dalam Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal yurih syafratahu wal yuhidda syafratahu wal yurih dhabihatahu. Kalau kalian sembelih, jadikan sembelih kalian itu benar-benar, sembelihan kalian itu benar-benar merasakan nikmat enak, tidak tersiksa. Bahkan di dalam hadis disebutkan, kalau kita mengasah pisau kita untuk menyembelih hewan, sembunyikan pisau kalian yang disembelih itu. Jangan tunjukkan di hadapan hewan yang mau disembelih. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal qataltahu marratain? Apakah kamu akan membunuh hewan tersebut atau menyembelih hewan tersebut 2 kali? Dia tersiksa 2 kali kalau engkau menajamkan pisaumu di hadapan hewan sembelihanmu itu. Lihatlah bagaimana Islam mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Seluruh yang ada di muka bumi ini kita disuruh untuk berbuat baik, sampai kepada hewan sekalipun. Anjing yang ditolong oleh seorang perempuan, anjing yang ditolong oleh seorang laki-laki, dia masuk surga. Ditolong diminumkan air ketika sudah kehausan, orang ini dikatakan masuk surga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kucing. Kucing ketika ada seorang wanita habasatha, la hiya at'amatha wala saqatha wala tarakatha takulu min ahshashil ard. Ada kucing seorang perempuan mengurung di rumahnya, tidak memberi dia makan, tidak memberi dia minum, dan tidak membiarkan dia pergi sendiri mencari makan. Sehingga dia mati dan perempuan tersebut tersiksa di neraka karena gara-gara kucing. Di sini Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus berbuat baik kepada sekalipun kepada hewan, apalagi kepada manusia. Oleh karenanya, kalau ditanya apakah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan toleransi kepada umatnya? Ya, jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan toleransi kepada umatnya. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di kota Mekah dan di kota Madinah. Hidup di tengah-tengah beliau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara. Tapi apakah setiap tahun dia hidup selama 23 tahun setelah jadi nabi? Apakah orang Yahudi atau orang Nasara pernah didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan kepada mereka, "Selamat hari Natal. Selamat atas hari raya kalian"? Tidak pernah ada, sekalipun tidak ada. Tetapi kalau urusan muamalah, hubungan sosial, Nabi berbuat baik. Nabi bantu orang yang susah. Nabi bantu orang yang membutuhkan, sekalipun dia bukan muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mempraktekkan sosial, hubungan sosial yang baik, hubungan muamalah yang baik. Yang mana dalam bermuamalah, dalam berhubungan yang baik dengan mereka, kita mendapatkan pahala. Tetapi kalau urusan mengucapkan selamat hari Natal, ini bukan perbuatan baik. Ini justru perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena di balik ucapan tersebut ada konsekuensi. Kita mengatakan bahwasanya selamat atas lahirnya anak Tuhan. Atau selamat atas lahirnya Tuhan. Ini ucapan yang mungkar. Ini adalah ucapan yang besar. Ini adalah ucapan yang mendatangkan murka Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Maryam, "Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada." Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah, hancur alam ini, hampir hancur alam ini.
tatkala mereka manusia mengatakan Allah punya anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak dan tidak pantas untuk dikatakan punya anak. Oleh karenanya, ketika setiap tahun alam tidak bersahabat setiap di bulan Desember, alam tidak bersahabat, langit, lautan, daratan tidak bersahabat. Karena Allah sedang murka kepada manusia-manusia yang mengatakan Allah punya anak, atau ada satu Tuhan dari tiga Tuhan yang disembah oleh mereka. Tsalitsu tsalatsa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Dia Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar kalau seandainya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbukti di setiap bulan Desember ini, keadaan alam tidak baik. Hampir-hampir ini bumi hancur gara-gara ada manusia yang mengatakan Allah punya anak. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan toleransi kepada sahabat-sahabatnya. Lihat bagaimana ketika umat Islam menguasai negeri-negeri saat itu. Umar bin Khattab ketika menaklukkan Baitul Maqdis, apakah ada gereja yang dihancurkan? Apakah ada orang kafir, orang-orang Nasoro yang saat itu tidak masuk Islam lalu mereka dibunuh? Tidak. Ketika selesai perang, selesai sudah. Tidak ada lagi perang. Kalau sudah menyerah, selesai. Tidak ada yang dibunuh. Mesir ketika ditaklukkan, apakah orang-orang Kristen Koptik yang ada di Mesir dibunuh? Tidak ada. Mereka dibiarkan dengan agamanya. Itulah bagaimana prakteknya para sahabat ketika menaklukkan negeri-negeri orang-orang kafir saat itu. Setelah selesai perang, mereka tidak kemudian dibunuh secara diam-diam, disiksa, diculik, dan macam-macam. Tetapi coba kita lihat dalam catatan sejarah, ketika umat Islam yang jadi minoritas dan yang mayoritasnya adalah orang-orang kafir, kita akan lihat bagaimana umat Islam tertindas, umat Islam disiksa, umat Islam dibunuh, kehormatannya direnggut oleh orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat bagaimana di Rohingya. Umat Islam Rohingya dibantai, dibunuh. Kita bisa lihat bagaimana Muslim Uighur di Cina. Mereka dibantai. Bagaimana kita lihat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah dibantai. Bagaimana umat Islam di Gaza, di Palestina dibantai oleh orang-orang kafir ketika mereka yang menguasai. Dan bagaimana umat Islam di India, mereka dilecehkan, disiksa. Bagaimana umat Islam ketika minoritas, umat Islam yang ada di India, di Amerika sana, mereka kemana? Dibunuh, diculik, dihabisi, ditindas. Itulah umat Islam ketika minoritas, tidak aman di negeri orang kafir. Tetapi kalau umat Islam yang mayoritas, kalau memang benar-benar mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan melihat bagaimana Islam itu begitu rahmatan lil alamin. Ini kalau kita memahami konsep toleransi yang benar. Mudah-mudahan pembahasan tentang toleransi ini bisa difahami oleh saudara-saudara kita, khususnya umat Islam, untuk tidak ikut-ikutan di dalam mengucapkan kalimat selamat Hari Raya Natal. Karena sesungguhnya pada kalimat tersebut adalah ucapan selamat atas lahirnya anak Tuhan. Kalau seandainya ucapan selamat Hari Raya Natal itu bermakna selamat atas lahirnya Isa alaihissalam, maka mungkin tidak mengapa Isa alaihissalam sebagai seorang nabi
itu tidak mengapa, dan pasti Nabi kita sudah mengajarkannya. Nabi kita sudah pasti mengucapkannya kepada umat-umat yang lain. Tapi ternyata bukan maknanya demikian. Karena maknanya menjadikan Allah punya anak, Allah punya keturunan, maka itulah yang menjadi sesuatu yang diharamkan, yang terlarang di dalam agama kita. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salawatu rabbi wa salamuhu ala abdihil mustafa habibina Muhammad alaihi afdhalus salat wa atammat taslim. Jamaah sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, wajib untuk dia menanamkan di dalam dirinya lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Itulah seharusnya yang ditanamkan, yang diterapkan dalam kehidupannya. Dia harus yakini dan harus diamalkan. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Maksudnya, silakan Anda dengan agama Anda untuk beribadah dengan agama Anda. Dan saya dengan agama saya beribadah dengan agama saya. Sesuai dengan ritual yang ada di dalam agama saya. Begitulah yang dipraktekkan oleh Nabi SAW ketika datang Al-Walid ibn al-Mughirah, Umayyah ibn Khalaf, Al-As ibn Wa'il, dan beberapa sahabat kafir Quraisy datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Muhammad, na'budu ilahaka sanatan aw aman wa ta'budu ilahana sanatan. Muhammad, kami sembah Tuhanmu 1 tahun, dan kamu sembah Tuhan kami 1 tahun. Dan kita lihat, kalau ada kebaikan pada agamamu, berarti kami sudah ikut sama-sama dengan kamu. Dan apabila ada kebaikan dalam agama kami, kamu juga sudah ikut dalam agama kami. Maka turunlah ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, bahwasanya la a'bud ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apa-apa Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian pun tidak akan boleh, tidak akan mungkin menyembah Tuhanku. Karena kalian tidak beriman. Tidak mungkin kalian menyembah Tuhanku dalam keadaan kafir. Kalian pun tidak akan menyembah Tuhanku. Wala ana abidum ma'abadtum. Dan saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian pun tidak akan mungkin menyembah apa yang saya sembah. Diulang 2 kali. Berulang-ulang. Lalu Allah katakan, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agama. Prinsip tetap dipertahankan. Tapi kalau urusan muamalah, sosial, komunikasi, silakan. Berkomunikasi, bersosial dengan siapapun dia manusia. Silakan berbuat baik. Inilah praktek dari firman Allah Subhanahu wa taala, Qul ya ayyuhal kafirun. Inilah toleransi yang sebenarnya. Toleransi yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu bagaimana mempraktekkan ayat ini. Sehingga kita lihat mana, tidak ada buktinya bahwa Nabi pernah mengatakan kepada orang non-muslim, kepada Yahudi atau Nasara, selamat atas hari raya kamu. Tidak pernah. Karena ini urusan keyakinan. Ini sudah urusan ibadah. Kalau engkau mengatakan ucapan tersebut, itu artinya engkau juga mengikuti ritual ibadah mereka. Sebagaimana kita ketika mengucapkan selamat hari raya, taqabbalallahu minna wa minkum di setiap hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ini doa
yang memang disyariatkan bagi sesama muslim. Setelah dia berpuasa, dia berhari raya. Dan ucapan itu memang berpahala, disyariatkan bagi setiap muslim yang merayakan hari raya tersebut. Dan tidak disyariatkan, tidak dibebankan kepada orang non-muslim untuk mengatakan kalimat itu kepada kita. Sebagaimana kita juga tidak boleh mengatakan kalimat ucapan selamat hari raya itu kepada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih hikmah? Siapa yang lebih pintar? Siapa yang lebih baik? Siapa yang lebih toleransi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita adalah guru kita. Nabi kita adalah bimbingan kita, pembimbing yang terbaik, muallim yang terbaik, pengajar yang terbaik, pendidik yang terbaik, pemimpin yang terbaik, seorang ahli ibadah yang terbaik, seorang yang berakhlak yang tinggi, yang punya akhlak sosial yang tinggi. Tapi tidak pernah kita lihat dalam catatan sejarah Nabi Muhammad SAW mengatakan ucapan ini kepada orang-orang yang merayakan hari raya mereka. Jamaah sidang salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa makna toleransi dan sebagaimana yang diterapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seharusnya bagaimana kita bertoleransi dengan sesama umat beragama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. إن الله أمركم بأن تصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.